Selamat datang di channel Nabla Education. Oke, di video ini kita akan lanjutkan bagian keempat untuk pembahasan soal simulasi OSN Fisika tahun 2022. Untuk bagian-bagian lain, video-video sebelumnya nanti saya sertakan linknya di deskripsi. Teman-teman bisa cek linknya di deskripsi di bawah. Nanti bisa dilihat untuk pembahasan soal-soal lainnya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan soal-soalnya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama ya. Massa M1 3 kg dan massa M2 1 kg diikatkan dengan tali tak bermassa di atas bidang miring M besar yang nilainya 5,75 kg dengan sudut kemiringan alfa dan beta. Diketahui sin alfa 0,6 dan sin beta 0,8 ya. Berarti di sini karena sin alfanya itu 0,6, berarti alfanya adalah 37 derajat ya. Di sin alfa sama dengan 0,6, maka alfanya itu 37 derajat, sedangkan sin beta itu 0,8, berarti betanya nanti 53 derajat. Kemudian seluruh permukaan bersifat licin, mula-mula sistem dalam keadaan diam, kemudian dilepas. Besar percepatan bidang miring relatif terhadap lantai sama dengan titik meter per sekon kuadrat. Oke, jadi ini persoalannya tentang dinamika linear ya, atau hukum Newton. Nah, ini semua permukaannya licin. Oke, kita pindah dulu gambar bidang miring dan baloknya supaya lebih besar. Oke, kita akan pindah dia di sini ya. Kita gambarkan peristiwanya. Jadi, kalau kita lihat di deskripsi soal, itu massanya itu kan 3 kg. Yang M1, sedangkan yang M2 adalah 1 kg. Artinya, massa M1 lebih gede. Berarti nanti M1 akan bergerak turun ya. Kemudian M2-nya nanti akan bergerak naik. Seperti ini ya. Dengan percepatan kita misalkan A. Maka M2 juga akan naik dengan percepatan A. Di mana A ini adalah, berarti kalau kita tuliskan A itu sama dengan percepatan M1 dan M2 relatif terhadap bidang miring ya. Jadi ini relatif bidang miring. Oke, kemudian kita lihat untuk M besarnya dia akan, atau bidang miringnya dia akan bergerak kemana. Kalau kita perhatikan ini yang untuk M kecil, M1, dia akan punya komponen kecepatan A. Kalau kita uraikan kan ada yang ke kiri dan ada yang ke bawah ya. Anggap aja ini sementara kita sebut sebagai AX. Kemudian yang ini, yang M2, dia juga akan ada komponen yang ke atas, kemudian yang ke kiri. Ini juga AX ya. Perhatikan baik M1 maupun M2 ini komponen kecepatannya semuanya mengarah ke kiri. Padahal sistemnya itu mula-mula dalam kondisi diam di sini. Artinya kalau dia dalam kondisi diam berarti momentum awal sistem itu sama dengan 0. Sedangkan setelah bergerak M1 dan M2 punya percepatan ke kiri, berarti dia ada kecepatan ke arah kiri. Nah, supaya mempertahankan kondisi momentumnya atau kita kenal dengan hukum kekekalan momentum, maka sebagai efeknya M besar ini harus bergerak ke arah kanan ya. Misalkan aja dengan percepatan kita sebut A0. Nah, jadi bisa dibayangkan ya, kita juga bisa menggunakan intuisi kita untuk menentukan kemana arah M besar ini akan bergerak. Nah, kita sudah tahu arah pergerakan masing-masing. Sekarang kita punya A0 yaitu percepatan bidang miringnya atau percepatan M besar relatif terhadap lantai. Relatif lantai. Oke, sekarang kita lihat. Berarti kalau seperti itu M1 dan M2 ya, dia berada di atas suatu kerangka acuan yang bergerak dipercepat. Maka salah satu konsepnya kita bisa menggunakan gaya fiktif nanti di sini. Kenapa kita pakai gaya fiktif ya? Karena ini M1 dan M2 ini berada di atas kerangka M besar yang bergerak dipercepat ke kanan ya. Jadi misalkan dia dipercepat dengan percepatan A0 di sini, mereka berdua M1 M2-nya itu berada di atas kerangka ini yang punya percepatan. Maka kita bisa pakai salah satunya dengan menggunakan gaya fiktif. Kita juga bisa pakai tanpa menggunakan gaya fiktif, artinya kerangkanya nanti dipilih kerangka acuan tanah atau lantai, itu juga boleh. Nah, kita akan menggunakan gaya fiktif di sini. Langkah pertama kita uraikan dulu atau gambarkan dulu diagram gaya yang bekerja pada masing-masing balok ya, masing-masing benda M1, M2 dan bidang miringnya. Kita mulai dari yang M1 ya. Kalau M1 kita gambar sendiri di sini. Berarti ini ada M1-nya. Dia akan punya tegangan tali arahnya ke atas, ada T. Kemudian dia akan punya berat. Berarti ini M1G. Kemudian dia membentuk sudut. Di sini sudutnya alfa. Kita tulis alfa gitu aja dulu. Kemudian kita uraikan M1G, kita uraikan ke arah vertikal, ini ke bawah, dan arah horizontalnya ke sini ya, miring. Ini alfa pindah sini, maka ini M1G
cos ya, karena di samping. Yang ini adalah M1G sin alfa. Kemudian dia akan punya gaya normal, sebut aja dia N1, dan karena dia berada di atas kerangka yang dipercepat, dia akan mengalami gaya fiktif yang nilainya adalah M-nya, berarti M1 dikali percepatan kerangkanya, A0, yang arahnya berlawanan. Maka dia dapat gaya fiktif arahnya ke kiri. Yang nilainya adalah, kita gambarkan agak jauh aja di sini ya, supaya nanti diuraikannya mudah. Berarti nilainya ini M1 A0 ya, gaya fiktifnya. Kita uraikan ke arah bawah, ke arah sumbu X bidang miring, dan ke arah sumbu Y untuk bidang miring. Nanti ke atas sana. Kemudian si alfa nanti akan letaknya di sini. Berarti di sini M1 A0 cos alfa, yang di sini M1 A0 sin alfa. Nah, sudah dapat. Sekarang buat untuk dinamikanya. Untuk yang ke sumbu X dulu ya, kita buat hukum Newtonnya yang untuk sumbu X atau sigma fx-nya ya. Sigma fx sama dengan M1 dikali, karena kerangkanya kita pilih si bidang miring, berarti percepatan M1 oleh pengamat yang berada di bidang miring ini, dia akan bergerak ke bawah dengan percepatan A yang ada di sini. Berarti M1 dikali A. Oke, sumbu X dan sumbu Y-nya kita pilih seperti ini ya. Yang ke sini X, kemudian yang ke atas sana Y. Berarti sigma fx sama dengan M1A. Maka kita dapat M1G sin alfa, kemudian ditambah dengan M1A0 cos alfa, ya, karena arahnya yang ke bawah ini, M1A0, M1G sin alfa, kemudian dikurangi dengan tegangan tali, itu sama dengan M1A. Oke, nilai M1-nya kita bisa masukkan karena angkanya cukup mudah ya. 3 di sini, di bilangan bulat kita masukkan aja. Jadi 3G sin alfa, 3G sin alfa ditambah dengan 3A0 cos alfa dikurang T sama dengan 3A. Oke, kita buat dia jadi persamaan yang pertama. Kemudian kita tinjau yang sumbu Y-nya, berarti sigma FY-nya akan sama dengan, nih, pengamat di sini tidak melihat M1 bergerak naik ke atas sana ya, atau bergerak turun ke sini. Berarti sigma FY-nya sama dengan 0. Maka kita akan dapatkan N1 kemudian ditambah dengan M1A0 sin alfa plus M1A0 sin alfa, kemudian dikurangi M1G cos alfa. M1G cos alfa sama dengan 0. Maka kita dapat nilai N1-nya, yaitu N1 sama dengan M1G cosinus alfa dikurangi dengan M1A0 sin alfa. A0 sin alfa. Masukkan nilai M1-nya, berarti N1 sama dengan 3G cos alfa dikurang dengan 3A0 sin alfa. Ini persamaan yang kedua. Oke, sekarang kita lihat untuk M2 ya. Dengan cara yang sama kita gambarkan komponen atau diagram gayanya. Oke, ini M2. Dia akan punya tegangan tali ke arah atas, T. Kemudian dia akan punya massa kalikan gravitasi beratnya, yaitu M2G. Kita uraikan, sudutnya sekarang beta. Nah, sudutnya di sini beta, berarti kita uraikan, kita akan dapatkan yang ke sini adalah sin, yang ke sini adalah cos, karena betanya pindah sini. Berarti di sini M2G sin beta, kemudian M2G cos beta. Kemudian ini ada gaya normal ke atas N2 berarti, dan ada gaya fiktif arahnya ke kiri, berarti sama ya, ke kiri M2A0. M2A0-nya kita uraikan juga ke arah bawah sini dan ke arah atas sana. Berarti sudut betanya dia akan berpindah ke sini ya, karena ini sejajar nih. Berarti ini beta, maka ini M2A0 cos beta, yang ini M2A0 sin beta. Oke, sekarang masukkan lagi hukum Newtonnya yang untuk M2 ini. Berarti sumbu X-nya sigma fx sama dengan M2 dikali dengan A ya, karena si pengamat akan melihat dia naik ke atas dengan percepatan A. Kita masukkan angkanya, berarti T minus M2G sin beta minus M2G sin beta, kemudian plus M2A0 cos beta
sama dengan M2 dikali dengan A ya. Ini yang ke atas M2A0 cos dengan T yang ke bawah M2G sin. Jadi dia negatif. Berarti T minus M2-nya tadi angkanya cukup bagus, yaitu 1 kg. Kita masukin aja M2-nya 1 kg. Berarti T minus G sin beta plus A0 cos beta sama dengan A. Ini persamaan yang ketiga. Untuk persamaan keempatnya kita bisa ambil sumbu Y-nya ya, sama. Jadi sigma Fy sama dengan 0. Maka kita akan dapatkan N2 kemudian minus M2G sin beta, M2G sin beta, kemudian minus lagi M2A0 sin beta, M2G cos beta ya, M2G cos beta minus M2A0 sin beta sama dengan 0. Berarti dapat N2-nya sama dengan M2G cos beta, M2G cosinus beta minus M2A0 sin beta sama dengan 0. Sama dengan ya, 0-nya kita udah pindah ruas ke kanan. Berarti N2 sama dengan G cos beta, karena M-nya itu 1, dikurang A0 sin beta. Ini persamaan yang keempat. Oke. Berikutnya kita tinjau si bidang miringnya ya. Bidang miringnya dia ada gaya apa aja yang bekerja pada bidang miring itu. Nah, dia akan bergerak dengan percepatan A0 ke kanan relatif lantai. Dia akan punya gaya reaksi, gaya normal yang pertama ya. Ke atas tadi ada N1. Ada N1 yang bekerja pada si M1, maka dia akan punya N1 ke arah sini yang bekerja pada bidang miring. Ini N1. Ini tadi alfa. Berarti kalau kita urai, yang di sini ada N1 cos, yang ke sana ada N1 sin ya, karena alfanya pindah sini. Berarti ini N1 sin alfa, yang ini N1 cos alfa. Dan dia juga punya gaya normal reaksi di sini N2 ya, karena yang ke atas pada M2, ini ada N2 di sini. Nah, N2 kita uraikan dengan cara yang sama, maka kita akan dapatkan ini beta ya. Oke, yang di sini kan sudutnya beta tuh. Maka betanya akan pindah di sini, maka ini N2 sin beta. Yang ke bawah adalah N2 cos beta. Nah, sudah. Masanya untuk M besar ini, untuk bidang miring ini adalah M besar masanya. Maka geraknya hanya ke kanan, maka kita cukup meninjau yang sumbu X-nya aja. Berarti sigma Fx sama dengan M besar dikali percepatannya dia A0 ya. Sigma Fx-nya berarti kalau kita lihat N1 sin alfa karena dia ke kanan, minus yang ke kiri berarti N2 sin beta. N2 sinus beta itu sama dengan M besar dikali dengan A0. Nah, nilai N1, N2-nya sudah kita punya. Ini persamaan yang kelima. Nah, kalau kita lihat di sini, N1-nya kita sudah punya dari persamaan 2, kemudian N2-nya sudah punya dari persamaan 4 ya. Jadi kalau 2 dan 4 masuk ke persamaan 5, ini sudah selesai berarti. Berarti kita tinggal ganti aja. N1 di persamaan 2 dapat 3G cos. Nih, di persamaan 2 ambil nilai N1-nya. Jadi kita dapat 3G cos min 3A0 sin ya. Berarti kita gantikan di sini 3G cos min 3A0 sin alfa dikali sin alfa. Minus N2-nya ini. N2-nya adalah G cos beta minus A0 sin beta. Oke, A0 sin beta. Kemudian dikali dengan sin beta. Sin beta sama dengan M besar A0. Nah, ini sebenarnya sin alfa dan sin beta bisa kita gantikan sekarang. Tetapi kita selesaikan dulu persamaannya. Untuk dapat A0 baru kita ganti nilai numeriknya ya. Karena biar pembulatannya lebih teliti gitu. Oke, berarti kita kerja ini satu persatu. Jadi 3G cos alfa sin alfa minus 3A0 sin kuadrat alfa. Kemudian dikurangi ya, ini G sin beta cos beta, atau biar nggak kacau ya, ini cosnya ditulis dulu G cos beta sin beta. Kemudian di sini berarti ini minus ya, N2-nya bentar, N2-nya sepertinya tadi kalau dipindah ruas, maaf, ini harusnya plus ya. N2-nya kalau pindah ruas ke kanan jadi plus semua ini.
ini plus, ini plus. Oke, berarti ini jadinya positif. Nih, N2-nya ini positif. Berarti ini minus G sin beta cos beta minus A0 sin kuadrat beta. Sama dengan M besar A0. Kita tinggal kumpulkan variabel yang mengandung A0 di sebelah kanan. Berarti di sini G dikali 3 cos alfa sin alfa minus cos beta sin beta, cos beta sin beta, kemudian sama dengan A0 dikali dengan M besar ditambah 3 sin kuadrat alfa ditambah sin kuadrat beta. Ya. Ini yang mengandung A0 dipindah ruas ke kanan semua. Berarti ini negatif pindah ke kanan jadi positif, ini negatif pindah ke kanan jadi positif. Maka ini positif semua. A0-nya kita keluarkan. Oke, kita tinggal satu tahap lagi tadi. Alfanya itu 37 derajat ya, betanya sama dengan 53 derajat. Kemudian M-nya itu 5,75 dan gravitasinya 9,8. Kita masukkan di sini berarti G ya dikali 3 cos alfa sin alfa minus cos beta sin beta dibagi dengan M dikali ditambah ya, M ditambah 3 sin kuadrat alfa ditambah sin kuadrat beta. Sin kuadrat beta. Sin kuadrat beta sama dengan A0. Nah, yang kita carikan A0 ini percepatan M bidang miring ya, M besar relatif terhadap lantai. Kita masukkan angkanya berarti ini 9,8 dikali dengan 3 dikali cos alfa, cos 37 itu 4/5, 4/5 dikali sin alfa berarti 3/5, dikurang dengan cos beta itu berarti cos 53 itu 3/5, dikurang dengan sin beta itu 4/5, dikali ya, dikali dengan 4/5, kemudian dibagi dengan M-nya itu 5,75 ditambah 3 dikali sin alfa kuadrat berarti 9/25 ditambah dengan sin beta kuadrat berarti sin beta sin 53 itu 4/5 berarti 16/25. Oke, sama dengan A0. Ya tinggal diselesaikan ya dengan menggunakan kalkulator atau kita coba dulu tanpa menghitung kalkulator, kita sederhanakan dulu bentuknya. Ini kalau kita perhatikan kan ini 9,8 ya kali dengan yang atas ini kan 4 kali 3 itu 12/25. Jadi 3 kali 12/25 dikurangi 12/25. Kemudian yang bawah kalau kita samakan penyebutnya itu kan bisa kayak gini ya. Yang ini kita samain penyebutnya biar per 25 semua. Per 25 semua kayak gini. Nah, maka ini jadi 5,75 kali 25 ya, ditambah dengan 3 kali 9 itu 27 ditambah dengan 16. Nah, seperti ini. Maka kita akan dapat nih A0. Maka semua suku sudah mengandung 25 semua. Maka ini bisa dicoret 25-nya. 25, 25, 25 ya. Berarti tinggal 9,8 dikali dengan 36 dikurang 12. Berarti 24. Ini kan 2 kali 3 kan 36 nih. 36 dikurang 12 berarti 24 dibagi 5,75 kali 25. Kemudian ditambah dengan 27 ditambah 16 itu 43. Oke, 43. Maka kalau dihitung nanti hasilnya sama dengan A0 sama dengan 1,259 ya. Hasilnya A0-nya itu 1,259 atau kita bulatkan 1 desimal jadi 1,3 meter per sekon kuadrat. Ini adalah percepatan relatif dari bidang miring terhadap lantai. Seandainya nanti diminta untuk mencari percepatan yang massa ini relatif bidang miring, maka tinggal masukkan aja nilai A0 itu ke persamaan 1 atau ke persamaan 2 ya. Maaf, persamaan 3. Dengan sebelumnya eliminasi dulu nilai T-nya. Kalau yang ditanyakan percepatan untuk M1 atau M2 ya. Oke, itu untuk soal yang pertama ini. Seperti biasa untuk nilai memasukkan nilai numeriknya
tolong nanti dicek lagi ya untuk memasukkan angka-angkanya dan perhitungannya dengan kalkulator, dicek lagi apakah hasilnya memang sesuai seperti ini. Tapi sepertinya ini sudah sesuai ya. Jadi A0-nya itu 1,3 meter per sekon kuadrat. Sekarang ke soal kedua ya. Tinjau balok bermasa 10 kg, awalnya diam dan kemudian didorong dengan gaya sebesar 100 Newton. Jika diketahui lantai licin, maka energi kinetik sistem ketika 2 detik. Sama dengan berapa Joule, nyatakan dengan bilangan bulat tanpa angka di belakang koma. Oke, jadi kita punya balok di sini misalkan, kemudian dia didorong dengan gaya 100 Newton. Jadi F-nya sama dengan 100 Newton. F-nya 100 Newton, kemudian waktu berjalannya dia itu 2 sekon, atau T-nya sama dengan 2 detik atau 2 sekon. Berarti nanti anggaplah dia sampai sini. Kemudian tuliskan parameter yang lain ya. Ini kecepatan awalnya diam, berarti di sini V0-nya sama dengan 0. Kemudian di akhir dia mestinya karena sudah didorong dan punya percepatan, maka dia punya VT di sini. Dia punya VT dan masanya 10 kg. M-nya 10 kg, pertanyaannya adalah energi kinetiknya, energi kinetik sistem tersebut. Ya, kita bisa pakai impuls momentum juga bisa, atau bisa pakai gaya ya. Jadi kita cari dulu percepatannya, oke. Coba kita alternatif yang pertama. Cari percepatannya, F sama dengan M kali A. F-nya itu 100, masanya itu 10 dikali A. Berarti A-nya 10 meter per sekon ya. A-nya 10 meter per sekon kuadrat. Oke, kemudian kita bisa nyari kecepatan VT-nya karena tahu waktunya. Berarti VT sama dengan V0 plus AT. Berarti sama dengan 0 ditambah 10 dikali 2. Maka kita dapat VT-nya 20 meter per sekon. Yang diminta EK-nya saat 2 detik ya. Ya sudah, berarti nyari EK langsung. Berarti EK sama dengan setengah M VT kuadrat. Berarti setengah dikali dengan M-nya 10, VT-nya tadi ketemu 20 ya. 20 kuadrat sama dengan, ini dicoret, dapat 5 ya. Berarti 5 dikali 400. Maka jawabannya sama dengan 2000 Joule. Nah, karena kita diminta untuk menuliskan bilangan bulat tanpa angka di belakang koma, maka kita tulisannya 2000 aja di sini, tanpa koma 0 ya. Jadi jawabannya 2000 di sini. Atau kita juga bisa pakai momentum ya, bisa pakai momentum impuls. Jadi F kali delta T sama dengan M kali delta V untuk menemukan nilai dari V-nya. Jadi boleh pakai ini. F kali T momentumnya sama dengan M dikali delta V-nya. Berarti F-nya 100 dikali waktunya 2 sama dengan masanya 10 dikali VT min V0-nya 0. Maka sama, kita dapat VT-nya 20 juga ya. Ini kita coret, berarti 20 sama dengan VT min 0 itu VT. Kita dapat nilai VT-nya, lalu EK-nya bisa masukkan ke sini. Ya, jadi sama aja. Kalau misalkan tidak mau menggunakan gaya, kita bisa pakai impuls, hubungan antara impuls dan perubahan momentum. Ya, oke ya. Sekian dulu untuk video kali ini. Semoga pembahasan soal ini bermanfaat bagi teman-teman yang sedang berjuang untuk mempersiapkan OSN pada tahun 2022 ini. Kalau ada kesalahan dalam mengerjakan atau ide yang dipakai dalam pembahasan soal ini, nanti bisa koreksinya atau kritiknya tuliskan aja di kolom komentar. Nanti saya pin kalau memang koreksinya itu memang sesuai dan benar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.